wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan di dalamnya, di mana di bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Menurut ulama ulumul Qur'an, dipasti Al-Qur'an diturunkan pada masa awal, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke As-Sama' ad-Dunya. Ini diturunkan langsung 30 juz Al-Qur'an. Dikuatkan lagi dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu dalam bulan Ramadan, dalam bulan Al-Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Maka Ramadan ini merupakan momentum terbaik untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa beliau di setiap bulan Ramadan Jibril turun kepadanya untuk menyimak bacaan Rasulullah SAW, dan Rasulullah membaca dengan penuh penghayatan, penuh perhatian terhadap setiap hurufnya, setiap sifat hurufnya, setiap matnya, setiap gunnahnya disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasulullah saja, beliau Rasul, beliau hafal Quran, beliau menerima wahyu dari Allah, namun bacaan beliau tetap disimak oleh Jibril alaihissalam. Maka apalagi kita dalam momentum Ramadan ini, maka sempatkanlah kita membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Satu hurufnya, menurut hadis Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Artinya, tidaklah kukatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap hurufnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang membawa satu amal kebaikan, baginya 10 kali lipat amal itu. Maka saudara pendengar rahmati Allah, bayangkan jika dalam momentum Ramadan ini kita berpacu, berinteraksi terbaik dengan Al-Quran. Mulailah kita membaca Al-Quran. Dalam lafaz basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu terdapat 19 huruf. Bayangkan, jika 19 huruf ini dikali dengan 10 pahala, maka setidaknya ada 190 kebaikan yang akan kita dapatkan. Apatah lagi, jika kita membaca Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas dalam surah An-Nas, maka ada orang yang telah menghitung huruf Al-Quran tersebut, setidaknya lebih dari 1.020.000 huruf. Dan jika dikalikan dengan ketentuan hadis tadi, 10 kebaikan dalam setiap hurufnya, maka Masya Allah, ini satu kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan dalam Al-Quran terhadap kita. Maka dalam momentum Ramadan ini, jangan ada katakan terlambat untuk membaca Al-Quran. Jangan katakan saya tak sempat membaca Al-Quran. Siapalah kita berbanding Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang soleh di masa beliau, sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang mulia juga, orang-orang yang sibuk namun tetap membaca Al-Quran. Maka huruf Al-Quran tadi, menurut riset dari pakar medis dari Al-Azhar, Mesir, menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan benar ternyata tidak hanya bermuara kepada pahala-pahala yang ingin kita gapai. Lebih dari itu, orang yang membaca Al-Quran dengan benar itu akan berpengaruh kepada kesehatan mentalnya. Hal ini diuji oleh pakar medis tersebut bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, maka menurut metodologi yang ia lakukan di labnya, setiap seseorang membaca hukum gunnah dalam Al-Quran. Gunnah itu hukumnya nun tasydid, mim tasydid,
nun sukun atau tanwin, semuanya itu mengandung hukum gunnah. Ketika kita membaca misalnya famay ya'mal, may itu hukum gunnah di dalamnya. Seperti itu kita membaca, maka saat itulah data yang dihasilkan dalam penelitian pakar medis tersebut menunjukkan ada reaksi otak dari orang yang membaca Al-Quran, mengindikasikan ketenangan batin yang luar biasa. Maka bayangkan ketika seorang terus berinteraksi dengan Al-Quran selama Ramadan, maka kesehatan mentalnya, ketenangan batinnya, kesehatan jiwanya itu akan terus terjaga karena ia terus berinteraksi dengan Al-Quran secara benar. Oleh karena itu, membaca Al-Quran ini merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya dalam Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadisnya, bulan Ramadan akan melipat gandakan amal-amal ibadah seseorang yang beribadah di dalamnya, termasuk dalamnya membaca Al-Quran. Maka pastikan baca Al-Quran kita itu benar menurut hukum yang ditentukan oleh Allah, menurut cara yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita jaga, saudara pendengar. Pertama, pastikan huruf-hurufnya benar atau makharijul hurufnya benar. Karena ini jika kita membaca huruf Al-Quran itu tidak benar, maka bukan artinya akan sesuai, justru akan berubah. Yang kedua, sifat hurufnya harus benar. Sifat huruf harus benar. Jangan yang tipis ditebalkan, yang tebal ditipiskan misalnya. Yang ketiga, ma atau tanda panjang dan gunnah atau dengung yang diistiqomahkan. Jika ketiga hal ini dapat kita jaga di dalam membaca Al-Quran, maka insya Allah bacaan kita akan bernilai pahala yang luar biasa. Dan jangan lupa, bacaan yang salah pun akan dihitung pahala oleh Allah menurut hadis Nabi SAW. Jangan berkecil hati bagi orang yang belum mampu membaca Al-Quran. Dalam waktu Ramadan ini baca saja. Cari orang yang mampu mendampingi kita dalam momentum tadarus misalnya, bersandingan dengan saudara kita, teman kita, partner kita, guru kita. Baca dengan mereka. Sehingga jika kalaupun salah, menurut hadis Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an, ada orang yang baca Al-Qur'annya itu wa huwa yata'ta, dan dia terbata-bata, saudara pendengar. Mungkin masih ada bacaan yang salah di sana sini, namun wa huwa alaihi syakkun, dalam hatinya dia masih berniat untuk belajar. Dengan hal ini menjadikan ganjar pahala pun ia dapat. Rasulullah katakan lahu ajron, baginya 2 pahala. Bayangkan indahnya berinteraksi dengan Al-Quran. Allah menjanjikan tidak hanya orang yang mahir membacanya, orang yang masih terbata-bata pun, namun dia berikhtiar, berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, Allah tetap memberikan kebaikan kepada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap upaya dan langkah kita untuk terus memperbaiki ikhtiar kita, upaya kita untuk berinteraksi terbaik dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.